Shalom, hari ini kita akan renungkan surat Efesus pasal 1, teksnya ayat 1 sampai 23. Dan sudah dibagi dua paragraf. Paragraf pertama, ayat 1 sampai 14. Paulus salam kepada jemaat Efesus dan memuji Allah yang mengaruniakan segala berkat rohani kepada jemaatnya. Paragraf yang kedua, ayat 15-23, Paulus mengucap syukur karena mendengar tentang iman dan kasih jemaat Efesus. Dan ia memohon Allah akan melihatkan kuasanya kepada jemaat Efesus. Kesimpulan hari ini, Paulus memuji Tuhan karena telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Dan dia berkata, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercatat di hadapannya. Kemudian berdoa supaya ia memberikan kepada mereka roh hikmah dan wahyu untuk mengenal dia dengan benar. Dan supaya ia menjadikan mata hati mereka terang, agar mereka mengerti pengharapannya dan betapa kayanya kemuliaannya. Ajaran tentang Allahnya. Pertama, Allah telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Kedua, Ia telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Ia telah menuntun kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya. Ia melimpahkan kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian, sebab ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita, sesuai dengan rencana kelelaannya, yaitu rencana kelelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus. Ketiga, Allah membangkitkan Yesus dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di surga. Allah meninggikan Yesus dari segala pemerintah dan penguasa, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Memang kita harus tahu, kita semuanya ada Allah. Dan Allah telah membangkitkan Yesus dan telah memilih kita sebagai anaknya. Ajaran tentang manusianya. Pertama, Paulus menjadi rasul Kristus oleh kehendak Allah, bukan berdasarkan aliran-aliran dari manusia. Kedua, kita beroleh penebusan di dalam dia dan oleh darahnya, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Ketiga, Paulus mendengar tentang iman jemaat Efesus dalam Tuhan Yesus dan tentang kasih mereka terhadap semua yang kudus. Dan dia tidak berhenti mengucap syukur, selalu mengingat mereka dalam doa. Juga berdoa supaya jemaat Efesus mengenal Allah dengan benar dalam roh hikmahnya. Apapun, kita harus berdoanya supaya jemaat memang di sekitar kita juga mengenal Allah. Jadi aplikasi hari ini. Pertama, percaya bahwa Allah telah memilih kita sejak semula dan memberikan kuasa sebagai anaknya. Kedua, berdoa untuk jemaat dan sesama, supaya mereka memahami tentang Allah dan rencananya untuk kita dan dunia. Ketiga, kita harus taat kepada Yesus sebab ia telah menjadi kepala bagi kita, orang percaya.
Sehingga akhirnya praktek berdoa untuk jemaat dan sesama, supaya mereka mengerti rencana Allah dan taat kepada Yesus Kristus dengan hati sesungguhnya. Amin. Ya, berdoa aja. Semuanya berdasarkan waktu doa. Pada waktu itu pasti Tuhan akan menggerakkan hati kita dan akan membimbing kita supaya memberitakan Injil kepada jemaat dan sesama. Memang ini pentingnya. Kita harus mengerti rencananya dan bukan hanya mengerti sajanya. Harus melakukan tindakan di dalam kehidupan kita. Hari ini juga selama melayani, Tuhan Yesus memberkati.